Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susreni Tafarina dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 2202622011499. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan untuk melengkapi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Analisis rasio keuangan terdiri dari satu, rasio likuiditas, di mana di dalamnya terdapat current ratio atau rasio lancar. Ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan total aset lancarnya. Yang kedua yaitu quick ratio atau rasio cepat, digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Yang ketiga yaitu rasio kas, dihitung dengan membandingkan cash flow dengan tagihan yang saat itu harus dibayar. Yang keempat yaitu working capital to total asset ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja neto yang berputar pada suatu periode siklus kas perusahaan. Lanjut. Di sini saya akan memberikan contoh penganalisisan terhadap laporan keuangan perusahaan, di mana saya mengambil laporan keuangan perusahaan ini atas nama PT Archielis Indonesia. Di sini terdapat laporan keuangan tahun 2021 dan tahun 2022. Yang pertama yaitu mencari current ratio atau rasio lancar. Rumusnya itu aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Tahun 2021 perusahaan memiliki aset lancar sebesar 240.379.288.600 rupiah dan memiliki liabilitas lancar sebesar 182.669.165.262 rupiah. Hasilnya itu 1,31 kali. Tahun 2022 perusahaan memiliki aset lancar sebesar 205.809.889.600 rupiah. Sedangkan liabilitas lancarnya itu 147.961.497.672 rupiah. Hasilnya itu 1,39 kali. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan total aset lancar. Karena perbandingan rasionya itu melebihi 1. Yang kedua, tahun 2022 kemampuannya meningkat, di mana awalnya itu hanya 1,31, pada tahun 2022 dia meningkat menjadi 1,39. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya itu aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Di mana pada tahun 2021 perusahaan memiliki aset lancar sebesar 249.289.288.600 rupiah. Sedangkan persediaannya itu 137.299.473.359 rupiah. Liabilitas lancarnya yaitu 182.969.165.262 rupiah. Hasilnya itu 0,56 kali. Tahun 2022 perusahaan memiliki aset lancar sebesar 205.809.889.600 rupiah. 1 rupiah.
Dikurangi dengan persediaan pada tahun 2022 yaitu sebesar 136 miliar 779.394.255 rupiah. Dibagi dengan liabilitas lancarnya yaitu 147 miliar 961.497.672 rupiah. Hasilnya itu 0,46 kali. Kesimpulannya yaitu tahun 2021 perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan total aset lancar karena perbandingannya itu kurang dari 1. Tahun 2022 kemampuannya menurun. Kemungkinan perusahaan mengalami hambatan dalam memenuhi segala kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian. Lanjut, yang ketiga yaitu cash ratio. Rumusnya itu kas ditambah dengan marketable dibagi dengan liabilitas lancar. Di mana tahun 2021 perusahaan memiliki kas sebesar 5 miliar 598 juta 640.231 rupiah. Perusahaan tidak memiliki marketables atau surat berharga atau setara kas. Dibagi dengan liabilitas lancarnya itu 182 miliar 669 juta 165.262 rupiah. Hasilnya itu 0,03 kali. Tahun 2022 perusahaan memiliki kas sebesar 6 miliar 798 juta 481.354 rupiah. Masih tidak memiliki setara kas, dibagi dengan liabilitas lancarnya itu 147 miliar 961 juta 497.672 rupiah. Hasilnya itu 0,04. Kesimpulannya yaitu tahun 2021 perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang dimilikinya. Tahun 2022 kemampuannya meningkat, di mana awalnya hanya 0,03 kali menjadi 0,04 kali. 4. Working capital to total asset ratio. Rumusnya yaitu modal dibagi dengan total aset. Di mana tahun 2021 perusahaan memiliki modal sebesar 141 miliar 315 juta 873.220 rupiah. Dibagi dengan total aset yaitu 350 miliar 377 juta 375.482.319 rupiah. Di mana hasilnya itu 0,40 kali. Tahun 2022 perusahaan memiliki modal sebesar 146 miliar 467 juta 951.463 rupiah. Dengan total aset yaitu 311 miliar 496 juta 780.738 rupiah. Hasilnya itu 0,47 kali. Kesimpulannya yaitu tahun 2021 perusahaan kemungkinan mengalami kesulitan untuk berkembang bahkan berpotensi bangkrut. Tahun 2022 kemampuannya porsi modal terhadap aset menjadi meningkat. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari satu rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Yang ketiga itu long term debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki.
Yang keempat yaitu time interest earnings ratio. Itu kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang dengan laba yang diperoleh. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga. Pembahasannya atau penganalisisannya terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap aktiva. Rumusnya itu total hutang dibagi dengan total aset, di mana tahun 2021 perusahaan memiliki total hutang sebesar 209 miliar 59 juta 609.099 rupiah. Dibagi dengan total aset 350 miliar 370 juta 482.319 rupiah. Hasilnya itu 0,59 kali. Tahun 2022 perusahaan memiliki total hutang sebesar 165 miliar 28 juta 829.275 rupiah. Dibagi dengan total aset yaitu 311 miliar 496 juta 780.738 rupiah. Hasilnya itu 0,52 kali. Kesimpulannya itu tahun 2021 perusahaan dibiayai oleh hutang dengan persentase 59%. Tahun 2022 persentase ketergantungan menurun, artinya perusahaan menjadi lebih baik. 2. Rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Rumusnya itu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Tahun 2021 perusahaan memiliki 209 miliar 59.609.099 rupiah. Dibagi dengan total ekuitas yaitu 141 miliar 315 juta 873.220 rupiah. Hasilnya itu 1,4 kali. Tahun 2022 perusahaan memiliki total hutang sebesar 165 miliar 28 juta 829.275 rupiah. Dibagi dengan total ekuitas yaitu 146 miliar 467 juta 951.463 rupiah. Hasilnya itu 1,1 kali. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan lebih banyak menggunakan hutang sebagai pembiayaan kegiatan perusahaan. Tahun 2022 presentasi penggunaan hutang menurun, artinya perusahaan menjadi lebih baik karena tidak lagi bergantung kepada hutang untuk membiayai kegiatan perusahaan. 3. Long-term debt to equity ratio. Rumusnya itu long term atau hutang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Perusahaan pada tahun 2021 memiliki long term atau hutang jangka panjang yaitu 26 miliar 390 juta 443.837 rupiah. Ekuitasnya yaitu 141 miliar 315 juta 873.220 rupiah. Hasilnya itu 0,18 kali. Tahun 2022, perusahaan memiliki long term sebesar 17 miliar 67 juta 331.603 rupiah. Total ekuitasnya itu 146 miliar 467 juta 951.463 rupiah. Hasilnya itu 0,11. Kesimpulannya tahun 2021 perusahaan memiliki 0,18 kali modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjangnya. Tahun 2022 mengalami penurunan kemampuan untuk memenuhi utang jangka panjang dengan modal sendiri. 4. Time interest earnings ratio. Rumusnya itu EBIT dibagi dengan interest atau bunga. Tahun 2021 perusahaan memiliki EBIT sebesar atau earning before
income tax. Itu sebesar 56.805.130.187 rupiah. Dibagi dengan interest yaitu 302 juta 971.965 rupiah. Itu hasilnya itu 187,4 kali. Tahun 2022 perusahaan memiliki earning before income tax yaitu 5.731.532.517 rupiah. Dibagi dengan interest pada tahun itu yaitu 1.909.077.230 rupiah. Hasilnya itu min 3 kali. Kesimpulannya itu tahun 2021 perusahaan memiliki 187,4 kali kesanggupan untuk menyelesaikan beban bunga menggunakan laba sebelum bunga dan pajak. Tahun 2022 mengalami penurunan kemampuan untuk memenuhi bunga menggunakan laba sebelum bunga dan pajak. Tiga, rasio aktivitas. Terdiri dari yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dan rata-rata piutang. Nomor dua yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover. Digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga itu perputaran aktiva tetap atau total asset turnover. Itu rasio ini digunakan atau melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Analisis terhadap perusahaan RCS Indonesia yaitu pertama, perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu rumusnya net sales atau penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Cara mencari rata-rata piutang yaitu piutang tahun pertama ditambah piutang tahun kedua dibagi 2. Piutang tahun pertama yaitu 47.695.347.057 rupiah. Ini ditambah ya guys. Salah. Nanti kita perbaiki. Itu ditambah dengan 52.740.190.087 rupiah. Dibagi 2 hasilnya itu 50.219.268.572 rupiah. Untuk mencari perputaran piutang tahun 2021. Yang pertama, penjualan bersih pada tahun 2021 itu 129.512.982.726 rupiah dibagi dengan rata-rata piutang itu 50.219.268.572 rupiah. Hasilnya itu 2,57 kali. Tahun 2022 perusahaan mendapat penjualan bersih sebesar 182.184.441.799 rupiah. Dibagi dengan rata-rata piutang sebesar 50.219.268.572 rupiah. Hasilnya itu 3,62 kali. Kesimpulannya yaitu tahun 2021 perusahaan mampu menagih piutang 2,57 kali dalam satu periode. Tahun 2022 mengalami peningkatan kemampuan untuk menagih piutang dalam satu periode, di mana awalnya tahun 2021 itu hanya 2,57 kali menjadi 3,62 kali pada tahun 2022. Yang kedua yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya itu cost of goods sold dibagi dengan rata-rata persediaan. Cara mencari rata-rata persediaan yaitu persediaan tahun pertama
Ditambah dengan, maaf ya guys, ini salah PPT-nya. Ditambah dengan persediaan tahun kedua dibagi 2. Persediaan tahun pertama yaitu 136.779.394.255 rupiah. Ditambah dengan tahun kedua 137.229.473.359 rupiah. Dibagi 2, hasilnya itu 137.004.433.807 rupiah. Cara mencari perputaran persediaannya yaitu tahun pertama, cost of goods sold-nya itu 152.141.705.996 rupiah. Dibagi dengan rata-rata persediaan yaitu 137.443.807 rupiah. Hasilnya itu min 1,11 kali. Tahun 2022 perusahaan mendapatkan cost of goods sold-nya sebesar 156 juta, maaf, 156.254.542 rupiah. Dibagi dengan rata-rata persediaan 137 miliar 4.433.807 rupiah. Hasilnya itu min 1,13 kali. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan mampu mengganti 1,11 kali persediaannya dalam satu periode. Tahun 2022 mengalami peningkatan kemampuan untuk mengganti persediaan dalam satu periode, yaitu di mana awalnya hanya 1,11 kali, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,13 kali. 3. Perputaran aktiva total atau total asset turnover. Rumusnya itu net sales dibagi dengan total aset. Tahun 2021, perusahaan memiliki net sales sebesar 129.512.982.726 rupiah. Total asetnya pada tahun 2021 yaitu 350.375.482.319 rupiah. Hasilnya itu 0,36 kali. Tahun 2022 perusahaan mendapatkan net sales sebesar 184.441.799 rupiah. Dengan total aset 311.496.780.738. Hasilnya 0,58 kali. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan hanya memiliki 0,36 kali untuk perputaran semua aset dalam proses perusahaan atau aktivitas perusahaan. Tahun 2022 mengalami peningkatan perputaran untuk semua aset, di mana awalnya hanya 0,36 kali menjadi 0,58 kali untuk aktivitas perusahaan. 4. Rasio profitabilitas. Yang pertama itu gross profit margin atau GPM, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Yang kedua yaitu profit margin ratio atau PMR, untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Yang ketiga yaitu net profit margin, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio, maka semakin efisiensi seluruh bagian perusahaan. Itu untuk bagian penjualan. Selanjutnya untuk bagian investasi, yang pertama return on asset ratio atau ROA. Efisiensi dalam suatu perusahaan dalam mengelola asetnya sebenarnya dapat dilihat dari ROA. Yang kedua,
Return on equity atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri. Semakin besar ROE, maka semakin efisiensi penggunaan modal sendiri. Ketiga yaitu return on investment atau kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Pertama itu untuk penjualan. Ini analisis saya tentang perusahaan PT Arteis Indonesia. Yang pertama itu gross profit margin. Rumusnya itu gross profit dibagi dengan sales dikali 100%. Pada tahun 2021, gross profit perusahaan itu sebesar 22.628.723.270 rupiah. Dibagi dengan sales sebesar 129.512.982.726 rupiah. Dikali dengan 100%. Hasilnya yaitu min 0,17%. Tahun 2022, perusahaan memiliki gross profit atau gross profit sebesar 26.188.187.257 rupiah. Dibagi dengan sales yaitu 182.441.491.799 rupiah. Dikali 100% hasilnya 0,14%. Kesimpulannya itu tahun 2021 perusahaan hanya memiliki min 0,17% untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,14% untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional. Yang kedua, profit margin ratio atau PMR. Rumusnya itu EBIT atau earning before income tax dibagi dengan sales dikali 100%. Tahun 2021 perusahaan mendapat earning before income tax itu sebesar 56.805.130.187 rupiah. Dibagi dengan sales tahun 2021 yaitu 129.512.982.726 rupiah dikali dengan 100%, hasilnya itu min 0,17%. Selanjutnya yaitu tahun 2022. Earning before income tax-nya itu sebesar 5.731.532.517 rupiah. Dibagi dengan salesnya itu 182 juta, maaf, 182.184.441.799 rupiah dikali 100% itu hasilnya 0,031%. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan hanya memiliki min 0,17% untuk menghasilkan keuntungan sebelum pajak dari aktivitas operasional. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,031% untuk menghasilkan keuntungan laba sebelum pajak dari aktivitas operasional. 3. Net profit margin. Rumusnya itu earning after tax dibagi dengan sales dikali 100%. Tahun 2021 perusahaan memiliki earning after tax atau pendapatan setelah pajak yaitu sebesar 57.102.152 rupiah dibagi dengan sales 129.512.982.726 rupiah kali 100%, hasilnya itu min 0,44%. Tahun 2022 perusahaan mendapatkan earning after tax sebesar 3.822.455.287 rupiah dibagi dengan sales 184.441.799 rupiah dikali dengan 100%. Hasilnya itu 0,02%.
Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan hanya memiliki 0,44% untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak. Tahun 2022 menjadi 0,02 untuk menghasilkan keuntungan laba setelah pajak dari aktivitas operasional. Selanjutnya dari investasi. Yang pertama return on asset ratio atau ROA. Rumusnya itu earning before income tax dibagi dengan total aset dikali 100%. Tahun 2021 earning before income tax perusahaan yaitu sebesar 56 miliar 805 juta 130.187 rupiah dibagi dengan total aset 350 miliar 375 juta 482.319 rupiah dikali 100%, hasilnya itu min 0,16%. Tahun 2022 perusahaan mendapatkan earning before income tax sebesar 5 miliar 731 ribu 5 miliar 731 juta 532.517 rupiah dibagi dengan total sales total aset 311 miliar 496 juta 780.738 rupiah dikali 100% hasilnya itu 0,01. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan hanya memiliki min 0,16% untuk menghasilkan profit dari aktivitas operasional. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,01 untuk menghasilkan profit dari aktivitas operasional. 2. Return on equity atau rumusnya itu earning after tax dibagi equity dikali 100%. Tahun 2021 perusahaan memiliki earning after tax-nya itu sebesar 57 miliar 108 juta 102.152 rupiah dibagi dengan equity 141 miliar 315 juta 873.220 rupiah dikali dengan 100% sama dengan min 0,40%. Tahun 2022 earning after tax-nya itu sebesar 5 miliar 731 juta 532.517 rupiah dibagi dengan equity tahun 2022 sebesar 146 miliar 467 juta 951.463 rupiah dikali 100%. Hasilnya itu 0,03%. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan hanya memiliki min 0,40% untuk menghasilkan profit dengan modal. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,03 untuk menghasilkan profit dengan modal. 3. Return on investment. Rumusnya itu earning after tax dibagi dengan total aset dikali 100%. Tahun 2021 perusahaan mendapatkan earning after tax sebesar 57 miliar 108 juta 102.152 rupiah dibagi dengan total aset tahun itu 350 miliar 375 juta 482.319 rupiah dikali 100% yaitu min 0,16%. Tahun 2022 perusahaan mendapatkan earning after tax sebesar 5 miliar 731 juta 532.517 rupiah dibagi dengan total aset tahun itu sebesar 311 miliar 496 juta 780.738 rupiah dikali 100%. Hasilnya itu 0,01. Kesimpulannya, tahun 2021 perusahaan hanya memiliki min 0,16% untuk menghasilkan profit dengan berinvestasi. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,01 untuk menghasilkan profit dengan berinvestasi. 5. Rasio market value. Terdiri dari 4. Yang pertama, price earning ratio mengukur pertumbuhan perusahaan di masa depan yang tercermin pada harga saham yang bersedia dibayar investor. Yang kedua itu dividen yield, mengukur berapa besar tingkat keuntungan berupa dividen yang mampu dihasilkan dengan investasi pada saham. Yang ketiga dividen yield
payout ratio atau mengukur berapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen. Yang keempat, market to book ratio mengukur penilaian pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai going concern. Di sini yang pertama itu price earning ratio. Market price per-nya itu rumusnya yang pertama market price per dibagi earning per share. Tahun 2021 market price per-nya itu 2 miliar 55 juta 192.125 rupiah. Earning per share-nya itu 52,88. Hasilnya itu 38 juta 865.206 rupiah. Tahun 2022 market price per-nya itu 1 miliar 329 juta 622.956. Earning per share-nya itu sebesar 3,54. Hasilnya 375.599.707 rupiah. Yang kedua yaitu dividen yield-nya itu rumusnya dividen per dibagi dengan market price per share. Tahun 2021 dividen per-nya sebesar 59.163.294.277 rupiah. Market price-nya sebesar 2 miliar 55.192.125 rupiah. Hasilnya 44.496. Tahun 2022 dividen per-nya itu sebesar 5 miliar 152.078.243 rupiah. Market price per share-nya itu sebesar 1 miliar 329 juta 622.956. Hasilnya 3,87. 3 yaitu dividen payout ratio. Rumusnya itu dividen dibagi earning after tax. Tahun 2021 dividennya itu sebesar 59 miliar 163.294.277 rupiah. Sedangkan earning after tax-nya itu sebesar 57 miliar 108 juta 102.152 rupiah. Hasilnya itu sebesar 1,03. Tahun 2022 itu dividennya sebesar 5 miliar 152 juta 78.243 rupiah. Dibagi dengan earning after tax sebesar 5 miliar 731 juta 532.517 rupiah. Hasilnya itu 0,89. Untuk yang keempat, market to book ratio. Rumusnya itu market price per dibagi dengan book value per share. Untuk yang ini saya tidak menemukan akun atas nama book value per share.